Halo semuanya, selamat datang di paparan finansial kita hari ini. Nah, di sesi ini, saya akan membantu membuatkan rangkuman yang padat dan jelas supaya Anda semua bisa benar-benar memahami isi dari narasi kita kali ini. Sering banget kan kita dengar anggapan di masyarakat, kalau jadi PNS itu otomatis hidup tenang, nggak ada masalah uang, dan masa depan udah pasti terjamin. Tapi pertanyaannya, apa iya sesederhana itu? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang krusial banget, gimana caranya mengubah gaji tetap bulanan Anda menjadi kebebasan finansial jangka panjang yang sesungguhnya. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan diskusi kita. Kita akan mulai dari membongkar mitos kesejahteraan PNS, lalu ngebahas fondasi anggaran dan dana darurat, lanjut ke manajemen utang, strategi investasi, dan ditutup dengan kunci utama mencapai kebebasan finansial. Kita langsung masuk ke poin pertama ya. Bagian 1. Mitos kesejahteraan otomatis PNS. Ini semacam gajah di pelupuk mata yang harus banget kita bahas pertama kali. Ekspektasi orang-orang di luar sana tuh biasanya seragam. Wah, jadi PNS pasti penghasilannya stabil, masa depan udah aman banget. Tapi tunggu dulu, realitanya di lapangan seringkali jauh berbeda loh. Justru keunggulan punya gaji rutin ini bisa jadi jebakan kenyamanan yang lumayan bahaya. Coba bayangin, ada PNS muda baru diangkat, ngerasa gajinya bakal terus mengalir aman sampai pensiun nanti. Akhirnya, dia jadi terlena, merasa nggak perlu repot-repot investasi dan gampang banget keluar jalur kalau soal ngatur uang. Ingat, mengandalkan gaji semata tanpa rencana jangka panjang itu celah yang fatal. Kestabilan yang Anda punya sekarang nggak akan otomatis berubah jadi kesejahteraan kalau nggak dibarengi sama manajemen yang cerdas. Nah, setelah kita sadar sama realita tadi, kita masuk ke bagian 2, fondasi anggaran dan dana darurat. Ibarat main bola, ini adalah saatnya kita bermain bertahan. Kita harus tahu persis kemana larinya setiap rupiah hasil keringat kita. Langkah paling awal dan paling mendasar tuh apa sih? Bikin anggaran bulanan yang realistis. Catat semua pemasukan Anda, mulai dari gaji pokok sampai segala macam tunjangan. Terus coba deh terapkan aturan emas yang satu ini. Prinsip 50-30-20. Alokasikan maksimal 50% dari penghasilan buat kebutuhan pokok mutlak, seperti makan, transportasi, dan tagihan wajib. Terus, 30%-nya bisa dipakai buat keinginan. Ya Anda tentu berhak dong menikmati hasil kerja keras sendiri, entah buat hobi atau sekedar jalan-jalan. Dan ini yang paling krusial, 20% sisanya wajib disisihkan di awal bulan untuk tabungan dan investasi. Jangan nunggu sisa uang di akhir bulan, tapi potong di depan. Membangun kebiasaan ini tuh ibarat ngecor fondasi rumah biar kokoh. Masih ngomongin soal fondasi nih, Anda juga wajib banget punya yang namanya jaring pengaman alias dana darurat. Coba bayangin, kalau tiba-tiba atap rumah bocor parah, atau amit-amit ada keluarga yang butuh biaya berobat mendadak. Nah, dana darurat inilah penyelamat Anda dari jurang utang. Targetnya juga jelas, kalau Anda masih lajang, siapkan dana sebesar 3-6 bulan dari total pengeluaran bulanan. Tapi kalau Anda udah berkeluarga, tanggung jawabnya kan beda ya. Jadi idealnya miliki 6-12 bulan pengeluaran. Satu hal yang penting, pisahin dana ini di rekening cair yang beda dari rekening gaji. Biar apa? Biar nggak gampang bocor buat jajan sehari-hari. Kalau fondasi udah aman, sekarang kita melangkah ke bagian 3, manajemen utang bijak. Sebagai abdi negara, akses kredit yang ditawarin tuh kadang gampang banget kan? Ini bisa jadi alat bantu, tapi juga bisa jadi bumerang kalau nggak hati-hati. Tolong ingat satu angka sakti ini baik-baik. 30%. Bukan rahasia lagi lah ya, fenomena menyekolahkan SK itu udah lumrah banget. Sebenarnya meminjam uang itu sah-sah aja, apalagi kalau buat hal yang produktif. Tapi batas amannya adalah total semua cicilan utang Anda, nggak peduli dari mana aja, sama sekali nggak boleh melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Begitu Anda nekat ngelewatin batas 30% ini, arus kas Anda bakal mulai ngos-ngosan dan pelan-pelan itu bakal meruntuhkan fondasi keuangan yang udah capek-capek Anda bangun. Selain jaga porsi utang, sebisa mungkin jauhin deh utang konsumtif yang cuma buat menuruti gaya hidup. Kalau Anda kebetulan lagi punya cicilan, prioritaskan lunasi utang yang bunganya paling mencekik duluan. Dan disinilah keuntungan besar Anda sebagai PNS bisa main peran. Maksimalkan fasilitas negara. Contohnya, pakai BPJS Kesehatan semaksimal mungkin daripada membebani diri bayar asuransi swasta yang mahal kalau memang budgetnya mepet. Kelola juga tunjangan kinerja buat menutupi kebutuhan, bukan malah dijadiin alasan buat nambah cicilan mobil atau gadget baru. Memanfaatkan apa yang udah negara kasih dengan cerdas, itu taktik bertahan yang luar biasa jitu. Oke, pertahanan kita udah lumayan solid nih. Saatnya beralih ke bagian 4, investasi dan pensiun. Ini adalah fasenya kita menyerang. Karena kita nggak bisa cuma sekedar nabung, uang kita juga harus ikut kerja keras. Kenapa sih investasi itu esensial banget? Gini,
Ada yang namanya inflasi, pencuri diam-diam yang tiap tahun menggerus nilai uang dan daya beli gaji Anda. Kalau cuma ngandelin uang pensiun pokok, resikonya besar banget. Anda wajib mulai investasi sejak dini. Ada beberapa kendaraan investasi yang bisa dilirik. Reksadana, ini pas banget buat pemula karena praktis. Terus ada saham, kalau Anda siap buat pertumbuhan agresif jangka panjang. Emas juga masih jadi primadona sebagai pelindung nilai dari zaman ke zaman. Dan properti buat Anda yang suka aset real dan bisa kasih uang sewa tiap tahun. Dengan diversifikasi ke instrumen-instrumen ini, kekayaan Anda bisa bertumbuh jauh melampaui sekadar kenaikan gaji berkala. Dan ini ngarahin kita buat nyiapin strategi masa depan. Jujur-jujuran aja nih, nilai pensiun pokok Anda nanti kemungkinan besar nggak bakal cukup buat menutupi gaya hidup Anda saat ini. Jadi, langkah proaktifnya, nabung rutin dan kalau bisa ikut program dana pensiun tambahan dari sekarang. Tapi ada satu langkah yang sering banget diremehin orang, padahal penting banget, edukasi diri. Yup, literasi keuangan itu investasi dengan imbal hasil paling tinggi loh. Teruslah belajar, rajin-rajin ikut seminar, baca buku, atau dengarkan paparan finansial kayak yang lagi kita lakuin sekarang ini. Semakin Anda paham ilmunya, bakal semakin tajam juga insting investasi Anda. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kunci mencapai kebebasan finansial. Ini saatnya kita merajut semua strategi tadi buat mewujudkan visi masa depan Anda. Sesuai janji saya di awal, untuk membuatkan rangkuman agar isi dari narasi ini benar-benar bisa dipahami secara utuh, mulailah dengan membedah anggaran Anda pakai prinsip 50-30-20. Lalu, bangun dana darurat yang kuat sebagai tameng, kunci rapat-rapat utang Anda di batas maksimal 30%, jauhi utang konsumtif, dan serang inflasi dengan investasi rutin. Mengatur uang itu bukan cuma urusan bayar tagihan bulan ini aja, tapi tentang merancang masa depan. Ada satu kutipan bagus dari sumber kita, dengan disiplin, perencanaan yang matang, serta kebiasaan finansial yang sehat, PNS dapat mencapai kebebasan finansial meskipun dengan penghasilan yang tetap. Ingat, kekayaan sejati itu datang bukan dari seberapa besar gaji Anda, tapi dari seberapa pintar Anda mengelolanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan hari ini. Apakah kebiasaan finansial Anda saat ini sedang benar-benar membangun jaring pengaman jangka panjang yang kokoh? Atau jangan-jangan cuma menciptakan zona nyaman sementara yang sebenarnya rapuh? Waktu terbaik buat berbenah adalah kemarin, dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Yuk evaluasi lagi anggarannya, kendalikan utang-utangnya, dan mulai berinvestasi sekarang juga. Terima kasih banyak udah nyempetin hadir di paparan kali ini. Semoga rangkuman diskusi kita tadi bisa bantu Anda buat ambil alih penuh kendali atas masa depan finansial Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.